Hello? Hello? Podcast Network Asia. BTS bukan grup K-pop biasa, tapi grup K-pop yang punya dampak besar bagi ekonomi Korea Selatan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal BTS Effect. Bagaimana sebuah grup K-pop bernama BTS mampu memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Korea Selatan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sebagai informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Anggota BTS pertama kali dikumpulkan pada tahun 2013 oleh manajemennya yaitu Big Hit Entertainment. Sebagai informasi, BTS merupakan singkatan dari Bangtan Suyandan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Bulletproof Boy Scouts. Namun, pada tahun 2017, mereka memutuskan untuk mengubah akronim nama mereka menjadi Beyond the Scene. Menurut halaman wiki fandom, konsep di balik BTS adalah para pria ini ingin menghentikan stereotip, kritik, dan ekspektasi yang ditembakkan kepada anak muda seperti peluru. Mereka ingin melindungi nilai-nilai dan cita-cita dari anak muda. Ada yang menarik dari BTS. Sejak beberapa tahun terakhir, BTS merupakan salah satu band K-pop paling terkenal di dunia. Kontribusi mereka juga sangat tinggi, apalagi di masa pandemi. Sebagai gambaran, single BTS yang berjudul Dynamite berada pada posisi puncak di Billboard Global Chart dan bertahan selama 18 minggu. Penghasilan dari lagu ini juga cenderung fantastis, yaitu sebesar 1,43 miliar dolar atau setara dengan 20 triliun rupiah. Sebuah studi menemukan pendapatan dari lagu Dynamite mampu menyediakan hampir 8.000 lapangan kerja selama pandemi COVID-19. Tidak berhenti sampai di sana, sebuah konser online yang diadakan oleh BTS saat pandemi mampu menghasilkan 70 juta dolar atau setara dengan hampir 1 miliar rupiah dalam bentuk penjualan merchandise dan tiket. Inilah yang boleh dibilang BTS Effect. Ibaratnya, apapun yang dijual oleh BTS pasti laku keras. Kepopuleran BTS juga membantu negaranya dalam berbagai hal, mulai dari pariwisata ke Korea Selatan, belajar bahasa Korea, ketertarikan pada film Korea, fashion, makanan, dan sebagainya. Sebuah riset mengukur dampak ekonomi BTS pada Korea Selatan sekitar 5 miliar dolar per tahun atau setara dengan 70 triliun rupiah. Apa yang buat BTS begitu berpengaruh? Salah satu dan yang utama adalah peran dari fans BTS yang biasa dikenal sebagai ARMY. Fans BTS dikenal sebagai fans yang sangat loyal. Hal ini disebabkan cara BTS memperlakukan fansnya berbeda dengan grup K-pop yang lain. BTS memiliki konten yang sangat banyak di media sosial. Menariknya, ini bukan tipikal konten yang biasa diposting oleh para artis. Namun, BTS banyak membagikan konten personal mereka, misalnya bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, pergi jalan-jalan, atau bahkan makan bersama anggota BTS yang lain. Hal inilah yang membuat para fans merasakan kedekatan yang luar biasa. Anggota BTS juga secara terbuka bercerita tentang tantangan hidup yang mereka alami. Maklum saja, di awal karirnya, mereka banyak mendapatkan publisitas yang buruk. Keterbukaan mereka membuat para fans merasa BTS sebagai teman lama dan berada sangat dekat dalam kehidupan mereka. Selain kepribadian para anggota BTS, para fans juga memiliki kedekatan emosional pada lagu yang dibuat oleh BTS. Sebagai gambaran, di tahun awal, banyak lagu dari BTS bercerita tentang pengalaman yang sangat personal dan emosional. Salah satu single debut mereka yaitu No More Dreams membahas masalah anak muda yang buang masa depan dan impian mereka demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Lagu ini dirilis ketika mayoritas anggota grup BTS masih remaja dan lagu tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana kehidupan anak muda Korea Selatan yang sebagian besar berputar di sekitar penekanan kulturnya pada pendidikan. Hal ini lalu membuat sebagian besar siswa dari usia belia dituntut untuk menghadiri kelas khusus setelah sekolah dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam universitas bergengsi di Korea Selatan. Ada yang menarik dari ARMY. Mereka terhubung satu sama lain melalui lagu yang diciptakan oleh BTS.
Jadi, ada sebuah sesi di mana mereka akan membahas lirik dari lagu BTS, lalu menghubungkannya dengan situasi yang ada di Korea Selatan. Inilah yang lalu mendorong para ARMY di luar Korea Selatan untuk mempelajari bahasa Korea agar bisa memahami makna dari lagu tersebut. Tadi sudah dibahas, hubungan antara BTS dan ARMY tidak seperti hubungan antara artis dan fans pada umumnya. Banyak ahli berpendapat hubungan BTS dan ARMY mirip dengan hubungan The Beatles dengan para fansnya, yang boleh dibilang hampir seperti teman, bukan seperti bintang dan pengikut belaka. Hubungan ini lalu mendorong para ARMY untuk membeli apapun yang BTS promosikan. Sebagai contoh, ketika Samsung Galaxy berkolaborasi dengan BTS untuk meluncurkan BTS Edition, handphone tersebut ludes hanya dalam waktu 1 jam. Masih ingat kolaborasi McDonald dengan BTS? Kolaborasi ini menghasilkan menu BTS Meal yang berisi paket makanan berupa nugget ayam, kentang goreng, dan minuman bersoda yang dikemas dengan kemasan khusus berwarna ungu. Disertai juga dengan 2 saus pedas manis dan saus cajun khas Korea Selatan. Gara-gara BTS Meal, antrian ojol mengular di banyak toko McDonald. Nama BTS Meal dan BTS X McD menduduki peringkat 1 dan kedua trending topik Twitter Indonesia. Selain itu, pendapatan McDonald's secara global juga naik signifikan, yaitu naik 40,5% dibandingkan tahun 2020 dan naik 6,9% dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Angka ini jauh melebihi prediksi para ahli keuangan. Kepopuleran BTS di dunia boleh dibilang gelombang kedua setelah lagu PSY yang viral, yaitu Gangnam Style pada tahun 2012. Itu merupakan momen pertama kalinya dunia barat merasakan K-pop masuk ke dunia mereka melalui musik. Korean Wave atau disingkat menjadi Hallyu adalah gelombang besar musik, film, dan acara TV Korea Selatan ke dunia barat. Hallyu telah berkontribusi jumlah yang luar biasa bagi ekonomi Korea Selatan dan membantu mengurangi tekanan pada ekonomi mereka akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Tentunya, hal ini banyak didukung pada perkembangan media sosial. Medium ini memudahkan BTS untuk bisa terhubung dengan para penggemarnya di seluruh dunia. Untuk sebuah grup yang mulai dari bawah hingga memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Korea Selatan, tentu merupakan momen yang sangat membanggakan bagi BTS. Kerja keras mereka akhirnya terbayarkan dan mereka bangga menjadi warga negara Korea Selatan dan membantu meningkatkan perekonomian negara mereka. Forum Ekonomi Dunia pernah membuat laporan khusus di mana mereka bicara soal BTS dan globalisasi. Keberhasilan BTS di dunia bertentangan dengan pemikiran budaya pada umumnya karena 2 alasan. Pertama, budaya Amerika boleh diibaratkan sebagai budaya global di seluruh dunia. Kedua, Korea Selatan bahkan tidak termasuk dalam 10 besar budaya dunia dalam hal bahasa lisan. Hal ini yang membuat kesuksesan BTS semakin mengagumkan. BTS juga seringkali membantu untuk mempromosikan budaya Korea Selatan melalui berbagai cara. Mulai dari memasukkan alat musik tradisional Korea dalam musik mereka, hingga mengenakan pakaian tradisional Korea di dalam video musik. Hal ini dilakukan untuk menampilkan budaya Korea Selatan di kancah internasional. Dampaknya, banyak orang mulai mempelajari budaya Korea Selatan. Terlihat dari tingginya minat mahasiswa untuk belajar bahasa Korea di berbagai universitas besar di dunia. Selain budaya, efek BTS juga sangat terasa bagi perkembangan pariwisata Korea Selatan. Sebagai gambaran, sebuah riset memberikan estimasi sekitar 800.000 turis asing mengunjungi Korea Selatan setiap tahunnya berkat promosi yang dilakukan oleh BTS. Riset lain di tahun 2017 juga memberikan gambaran kalau 1 dari 13 turis yang datang ke Korea Selatan hanya demi lebih dekat dengan BTS. Tidak mengherankan apabila BTS seringkali dianggap sebagai harta karun nasional bagi Korea Selatan atas dampak dan kontribusi positifnya. BTS bukan hanya grup K-pop populer, namun memiliki dampak yang besar bagi Korea Selatan, mulai dari ekonomi, budaya, hingga pariwisata. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.